Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wattabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat dipertemukan dalam majelis ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, saudara-saudara kita di Palestina saat ini sedang berjuang untuk mengembalikan tanah Palestina, tanah kelahiran mereka, ke pangkuan mereka yang sampai saat ini masih dijajah oleh Zionis Yahudi. Selain itu juga untuk mengembalikan Masjid Suci Al-Aqsa yang secara administratif masih berada di tangan Yahudi. Sehingga ketika kita hendak ziarah ke Masjid Al-Aqsa, kita minta visanya ke Israel. Kita membayarnya, izinnya ke Israel. Dan kita biasanya akan melalui wilayah Israel. Padahal Masjid Suci Al-Aqsa merupakan masjid kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tashuddur rihala illa fi thalathati masajid, al-masjid hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Kalian itu jangan capek-capek berlelah-lelah untuk melakukan ziarah. Sekiranya hendak bercapek-capek berlelah-lelah untuk melakukan ziarah, maka ziarahilah masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, kemudian Masjid Haram, kemudian Masjid Suci Al-Aqsa. Masjid Suci Al-Aqsa itu punya nilai yang sangat luar biasa, karena Masjid Suci Al-Aqsa ini merupakan masjid yang umat Islam itu dulu ketika sholat sebelum tahun 2 Hijriah, sholatnya, kiblatnya menuju Masjid Suci Al-Aqsa, bukan ke Ka'bah. Jadi awal-awalnya itu perintah sholat, kaum muslimin semuanya sholatnya di Masjid Suci Al-Aqsa. Nabi Muhammad sejak diangkat menjadi Rasul sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai Muhammad, kalau malam bangun laksanakan sholat malam. Sholat malam bagi Rasulullah hukumnya wajib, dan menghadap kemana waktu itu? Menghadap ke Masjid Suci Al-Aqsa, sebelum kemudian Allah perintahkan pada tahun kedua Hijriah untuk berpindah dari Masjid Suci Al-Aqsa menuju Ka'bah. Hanya saja
tempat antara Masjid Suci Al-Aqsa dengan Ka'bah itu modelnya begini. Semisal ini Masjid Suci Al-Aqsa, sini Ka'bah. Maka Rasul di Mekah kalau sholat di sini menghadapnya ke sana, sehingga bisa menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Ka'bah, menghormati Ka'bah, karena ia merupakan awwalu baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatal mubarakah. Dalam Allah mengatakan yang menandai Ka'bah itu merupakan rumah Allah pertama yang dibangun di muka bumi. Siapa yang membangun? Beliau yang meletakkan pondasi adalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian dinaikkan wa id yarfa'al Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, dinaikkan yurfa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi yang meletakkan pondasi, yang membangun pertama kali Masjid Al-Aqsa atau Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian Ka'bahnya itu runtuh hancur pada masa Nabi Nuh karena banjir di masanya, banjir bandang yang sangat besar. Soal Palestina ini merupakan persoalan yang cukup panjang sebenarnya, karena banyak sisi-sisi yang bisa kita lihat. Sisi teologis, akidah, kita akan melihat dari sisi Taurat, Injil, Al-Quran. Sisi ekonomi, terkait dengan geopolitik ekonomi di Timur Tengah, dengan minyak apa yang luar biasa. Sisi politik yang tempatnya yang sangat strategis, proksi-proksi, blok barat, blok timur. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong Palestina ini panjang sebenarnya itu, karena persoalannya panjang sekali. Kalau kita mau ngomong tentang proksi, perang proksi sebenarnya itu antara Rusia CS sama Amerika CS itu yang memanfaatkan. Karena dulu Timur Tengah dikuasai oleh 2 blok. Sampai sekarang 2 blok ini masih berusaha untuk menguasai Timur Tengah. Dulu namanya blok Blok Timur dan Blok Barat, NATO dan Pakta Warsawa. Nah, ini makanya panjang nih. Saya kadang tadi bingung cuma mau lihat dari sisi apa gitu kan. Mau kita lihat dari sisi apanya. Cuman kita lihat dulu dari sisi sejarahnya lah. Yes. Kalau kapan-kapan mau lanjut ya monggo. Saya nggak yakin selesai. Kita lihat dari sisi sejarahnya dulu aja lah. Dalam Al-Quran kan sering dikatakan begini, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya Bani Israil, wahai Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Zaman sekarang kan kita sering ada kumpul Bani ya, Bani A, Bani B, Bani C. Itu anak keturunan, anak keturunannya Israel. Ya Bani Adam, anak keturunannya Nabi Adam. Kalau ya Bani Israel berarti anak keturunannya Israel. Siapa Israel? Israel merupakan nama lain dari Nabi Yakub. Israel artinya Abdullah. Isra, Abdul, Allah. Bahasa Ibrani. Israel hamba Allah. Dulu Nabi Yakub punya anak, jumlahnya ada 12. Di antara 12 itu ada yang namanya Nabi Yusuf. Nah, di 12 itu mereka hidupnya awalnya tidak di Palestina. Di daerah mana ya sekarang ya? Mungkin Yordan gitu. Kemudian terjadi peristiwa yang sangat panjang ya sejarah Nabi Yusuf itu, sehingga kemudian Nabi Yusuf dibuang sama teman-teman, sama saudara-saudaranya ke sumur, dibawa sampai ke Mesir. Di Mesir terjadi peristiwa yang sangat panjang sampai masuk penjara, sampai keluar penjara, sampai akhirnya jadi menteri. Setelah jadi menteri, maka beliau Nabi Yusuf meminta kepada keluarganya, ayahnya dan saudara-saudaranya untuk pergi ke Mesir. Sampai Mesir, saudaranya tahu ternyata Yusuf yang dulu dibuang sudah jadi menteri, jadi orang yang sangat terhormat di Mesir. Maka mereka sujud semua kepada Nabi Yusuf
Dan pada waktu itu Mesir diperintah oleh seorang raja penjajah dari bangsa Kan'an di Palestina yang namanya Hyksos. Kalau kita membaca di dalam kisah-kisah Al-Quran, semua raja-raja Mesir itu pasti digelari Fir'aun. Fir'aun itu gelar. Kayak di sini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 gitu ya. Jadi Fir'aun itu gelar ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-32 kalau nggak salah. Sebelum kemudian ada penjajahan Romawi ganti gelar yang gelarnya menjadi Batalmus. Kemudian dijajah Yunan, kemudian jajah Romawi lagi, kemudian baru Islam masuk. Jadi Fir'aun itu gelar. Kalau kita membaca Al-Quran selalu pakai Fir'aun, kecuali di surat Yusuf disebut Malikul Aziz, menggunakan kata Malik. Gelarnya bukan Fir'aun. Kenapa gelarnya bukan Fir'aun? Karena yang menguasai Mesir waktu itu penjajah bukan orang Mesir, tetapi orang Palestina, bangsa Kan'an. Maka gelarnya Malik, namanya Hyksos. Sejak saat itu Nabi Yusuf ini dengan keluarganya berada di Mesir oleh Hyksos, karena dia itu Nabi Yusuf dianggap orang yang sangat berjasa kepada Mesir, kepada pemerintah Mesir, maka diberi keistimewaan. Karena dengan Nabi Yusuf inilah Mesir 7 tahun yang mestinya kekeringan bisa selamat dari kekeringan. Maka Nabi Yusuf dan keluarganya ini diberi tanah untuk tinggal di Mesir, di daerah sana yang namanya apa namanya itu? Provinsi mana ya, kok lupa saya. Fayum. Ya, provinsi Fayum. Fayum ini daerah provinsi yang sangat subur sekali. Di Fayum itu ada telaga namanya Telaga Korun. Jadi padang pasir, tapi ada mata air, situ ada telaga, oase ya. Besar itu berapa kilo itu. Konon disitulah dulu Korun tinggal, dan disitulah kemudian Korun tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi telaganya luas sekali, Telaga Korun. Di situ itu samping situ itu ada hektaran pohon mangga. Tahu nama pohon mangganya apa? Mangga Soekarno. Serius? Karena dulu yang ngasih hadiah adalah Presiden Soekarno. Saking eratnya hubungan antara Soekarno dengan Jamal pada waktu itu, Jamal ngasih pohon khas Mesir ditanam di Jakarta, cuman sayangnya Indonesia itu nggak ngurmati, dibabat. Sudah nggak ada sekarang pohon-pohonnya. Sementara orang Indonesia ngasih mangga, sampai sekarang masih ada mangga Soekarno. Jadi di Mesir itu ada mangga Soekarno, ada jalan Soekarno, nama jalan. Iya, jalan Soekarno ada. Ada Maidan itu apa ya? Kalau perempatan, kemudian itu agak luas, tengahnya itu ada taman itu mereka nyebutnya Medan. Namanya Medan Indonesia. Ya, luar biasa. Itu di Fayum subur. Fayum itu termasuk tanah yang sangat subur. Disitulah kemudian Nabi Yusuf, Bani Israel yang ada 12 suku. Kan 12 itu maksudnya 12 anaknya. Karena dari 12 saudara ini kemudian nanti muncul anak-anak ya kan? Keturunan. Makanya Bani Israel itu seringnya disebut mempunyai 12 suku. Karena dari Yakub kemudian punya anak 12, dari 12 itulah kemudian Bani A, Bani B, Bani C, Bani D, Bani Nabi Yusuf, Bani Nabi siapa, dan lain sebagainya. Kembalinya ke 12 ini. Makanya ketika Nabi Musa di Tursina, ketika gebuk tongkatnya dengan batu, dibukupun ke batu, fajarat min hutnata asyrata aina, maka muncullah 12 mata air. Kenapa kok 12? Supaya yang keturunannya Nabi Yusuf di sana, yang keturunannya Benyamin di sana, yang keturunannya siapa di sini. Jadi dibuat 12. Makanya 12 mata air. Gitu.
makmur selama di Mesir. Dapat keistimewaan luar biasa, tanah dikasih, jaminan keamanan, jaminan kehidupan, makmur lah. Tapi rakyat Mesir merasa, waduh, kita ini meskipun makmur di bawah pemimpin Heksus, tapi kita ini dijajah oleh bangsa Heksus. Sampai Heksus meninggal, muncul raja setelahnya, Mesir mulai bergolak. Nabi Yusuf sudah meninggal, angkatan pertama udah pindah, Bani Israil udah makin banyak. Orang Mesir udah mulai bergolak. Ini kita harus kembalikan Mesir ke tangan Fir'aun, keturunan Fir'aun. Muncullah salah satu keturunan Fir'aun yang dia itu tinggal di daerah Luxor, salah satu provinsi yang dekat dengan Sudan, selatan Mesir. Dia ini kemudian mulai menyiapkan pasukan, di antaranya itu membuat kereta kuda yang yang rodanya 2, depannya itu kudanya sekian banyak, nanti satu orang mengendarai kuda, satu orang megang panah, untuk panah. Itu konon itu kereta kuda tempur pertama yang pernah digunakan di muka bumi. Jadi itu pertama kali menggunakan itu. Maka mulailah muncul pertempuran luar biasa melawan bangsa Kan'an yang menjajah Mesir itu. Akhirnya menang. Fir'aun menang, kembali Mesir di bawah kepemimpinan Fir'aun. Maka kemudian Bani Israel ini mulai digusur. Wah, ini penjajah juga, dulu ikut penjajah ini. Karena ikut penjajah ya nasibnya sama kan. Akhirnya Kan'an kembali ke sana, ke Palestina. Bangsa Bani Israil jadi budak. Nah, itulah sejarahnya kenapa kok Bani Israil jadi budak. Sampai muncul generasi sampai muncullah Nabi Musa. Nabi Musa dengan kisah panjangnya yang lahir, kemudian dia hidup dialirkan di sungai sampai kemudian sungai Nil. Karena memang dulu kerajaan Mesir, kalau dilihat sampai sekarang, kalau Anda ke Mesir, itu kerajaannya itu di pinggir Nil semua, di pinggir Nil. Karena memang peradaban tua di seluruh dunia di zamannya itu selalu di samping sungai. Sungai di Nil, sungai India itu apa namanya itu? Sungai Gangga, peradaban sungai Gangga ya. Peradaban sungai apa, Sihun atau apa di Cina itu namanya. Kemudian di Irak sungai apa itu? Ada Efrat, ada sungai Tigris dan sebagainya. Jadi peradaban itu selalu di pinggir-pinggir sungai. Beda dengan di Jawa. Di Jawa dulu awalnya malah di tengah di gunung. Nah, di mana itu? Dieng. Sebelum kemudian meletus terjadi perpindahan ke Jawa Timur. Setelah itu datang Islam baru pindah ke pesisir. Itu kalau di Jawa. Tapi kalau di dunia lain itu biasanya di pinggir sungai. Kemudian ketika Nabi Musa datang, maka Nabi Musa ini punya misi. Ini ceritanya disingkat ya, kalau nggak disingkat nanti sebulan. Punya misi untuk menyelamatkan Bani Israel. Jadi misinya Nabi Musa itu awalnya cuma satu, yaitu menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan, supaya tidak jadi budak. Tapi kemudian oleh Allah dapat misi baru, yaitu selain misi untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan, juga mengembalikan atau mengajak Fir'aun untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai terjadi pergulatan luar biasa, adu sihir, adu macam-macam ya. Orang-orang Fir'aun dengan pasukannya, dengan tukang sihirnya. Nabi Musa hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan ini yang kemudian lebih kuat. Sehingga pada akhirnya Nabi Musa suatu malam meminta kepada Bani Israel untuk siap-siap, dan sebelum subuh mereka satu bani, satu suku. Udah banyak itu, zaman Nabi Musa itu sudah banyak sekali. Karena generasi ketiga saja biasanya sudah ratusan, apalagi generasi kelima itu udah banyak sekali, generasi keenam udah banyak sekali itu. Maka dibawa semua oleh Nabi Musa keluar Mesir
Keluar Mesir menuju mana? Pokoknya yang penting melayu, kan? Yang penting selamat. Gitu. Maka sampailah ke Laut Merah. Allah perintahkan untuk memukul tongkatnya ke laut terbelah. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk mukul tongkatnya ke laut, maka kemudian kami selamatkan Bani Israel bisa lewat ke laut nyeberang sana. Dan kemudian Bani Israel melihat Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Kemudian mereka di Sinai, jadi nyeberang Laut Merah Sinai. Nanti kalau kalian ke Sinai, yang punya ingin ke Mesir, amin. Iya kan, siapa tahu bisa umrah, nanti dari umrah langsung lewat Mesir kan bisa nampak tilas itu. Amin. Iya. Jadi kalau ada laut yang menuju ke sini ada, tapi ada juga darat. Jadi bisa lewat laut. Sampai ke Sinai. Di Sinai ini mereka bingung, ini kita ngapain ya di sini? Sinai itu padang pasir semua. Padang pasir semua. Maka disinilah mulai turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada Nabi Musa dan Bani Israel untuk menuju Baitul Maqdis. Di mana? Di Palestina, menuju Palestina. Nah, ini mulai. Cuman waktu itu Bani Israel tidak mau. Kenapa nggak mau? Takut karena di sana ada Heksus, ada apa? Kan'an, bangsa Kan'an yang pernah jajah Mesir. Orang kuat-kuat itu takut. Maka Bani Israel mengatakan, idhab anta wa rabbuka inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, udahlah, sana kita cuma kayak gini, nggak bisa, bukan bangsa militer lah, nggak pernah latihan perang, nggak apa-apa. Masa kita mau masuk ke sana, paling kita habis semua kita di sana. Belum sampai sana udah dihabisin sama bangsa Kan'an. Mending kamu aja berangkat sendiri sana sama Tuhanmu sana. Kita nunggu nanti kalau udah selesai, udah sukses, kita masuk bareng-bareng. Kurang ajar Bani Israel. Suruh bareng-bareng berjihad, dikasih tanah bagus ya, udah kamu aja dulu berangkat. Nanti kalau udah menang, kita rame-rame ikut ke sana. Akhirnya karena mereka berkata demikian, nolak untuk ke Palestina, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal di sini yatihuna fil ard. Yatihun itu apa? Yatihuna fil ard, lontang-lantung. Selama di sini ini lontang-lantung enggak karu-karuan. Di sana enggak ada mau nanam susah, mau apa susah. Lah di sini inilah sampai Nabi Musa meninggal terjadi peristiwa-peristiwa besar yang banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah terutama banyak sekali kisah. Kisah Wadrib bi'asokal hajar yang memukul batu karena mereka kehausan, akhirnya muncul 12 mata air. Mereka minta makanan langsung turun dari langit, diturunkan makanan langsung dari langit. Muncul cerita tentang Baqarah sapi, yang nama kemudian menjadi surat Al-Baqarah, surat sapi. Karena ada orang yang membunuh, kemudian tidak tahu siapa pembunuhnya, bingung, akhirnya muncullah mereka mengadu kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mendapat wahyu supaya Bani Israel mencari sapi. Bani Israel ngeyel, sapi yang kayak apa? Udah nikah belum? Warnanya apa? Ngeyelnya minta ampun. Nah, itu ya. Ini kengeyelan Bani Israel itu sejak dulu. Jadi kengeyelan, kekeras kepalaan Bani Israel sejak dulu. Nabi Musa aja pusing menghadapi Bani Israel itu. Itu Nabi Musa loh. Nabi Musa itu kekar, besar, ditakuti sama Bani Israel, tapi pusing sama Bani Israel itu. Pernah waktu di Sinai juga itu Nabi Musa bilang ke Bani Israel, wahai Bani Israel, ini saya dapat perintah dari Allah untuk bertahanus. Nah, bertahanus itu kayak Nabi Muhammad kan bertahanus di Gua Hira ya, ibadah istilahnya itu. Kalau kita Ramadan itu apa? Di masjid terus iktikaf. Nah, diperintahkan untuk iktikaf. Kalau orang Buddha Hindu mungkin semedi selama 30 hari. Nanti kalau ada apa-apa ikuti Nabi Harun. Ini Nabi Harun wakil saya. Pokoknya apa-apa ikuti Nabi Harun. Berangkat ke Sinai, sampai Sinai sudah 30 hari ngibadah sama Allah, diperintahkan wahai Musa tambah 10 hari lagi biar 40 hari. 40 hari. Makanya
poso pati geni berapa? 40 hari. Nek wong sing suka dukun, wong sing cari kekuatan kesaktian, pati geni 40 dino. Ya. 40 dino berarti terlambat berapa hari? 10. Jadi janjinya kepada Bani Israel, insya Allah saya 30 hari sebulan pulang saya. Kalian semua sama Nabi Harun. Apapun terserah Nabi Harun. Cuman terlambat 10 hari ini wis ngeyel. Wah, Nabi Musa nggak datang nih, paling jangan-jangan ada apa-apa, jangan-jangan meninggal, jangan-jangan muncullah orang yang bernama Samiri meminta kepada Bani Israel mengumpulkan emas, dibuatlah emas berbentuk seperti sapi. Anak sapi kalau kena angin barangkali dikasih lubang sini ono sempritanin, ono angin bunyi. Lah kemudian mengatakan kepada Bani Israel, iki Tuhanmu, sembah ini, sembah. Nabi Musa udah nggak tahu sama Tuhannya kemana. Ini nih Tuhan asli bunyi. Akhirnya Bani Israel banyak yang nyembah sapi emas karena kalau kena angin bunyi gitu kan. Hanya sedikit yang nggak nyembah. Padahal situ ada Nabi Harun. Nabi Harun apakah tidak melarang? Melarang Bani Israel tunggu Nabi Musa sabar, tapi nggak mau dengar. Malah ribut, malah mau perang. Hampir terjadi perang saudara sesama Bani Israel antara yang mengikuti Nabi Harun dengan yang mengikuti Samiri. Hampir perang saudara, ribut diminta ampun. Karena ribut akhirnya Harun, udahlah kalau gini daripada ribut tak tunggu aja Nabi Musa. Yang ditakutin cuma Nabi Musa, Nabi Harun aja gak ditakutin sama Bani Israel itu. Sampai kemudian ke 40 hari Nabi Musa datang, ternyata lihat Bani Israel sudah nyembah, pedet, marahnya minta ampun. Waktu itu ketika 40 hari beribadah, Nabi Musa mendapatkan wahyu berupa Taurat yang ditulis di batu tipis. Saking marahnya kaget, batunya itu lupa kalau ini Taurat, dilempar, pecah. Nabi Harun dicari, mana Harun? Ketahuan Harun, dipanggil, dipegang kepalanya, pegang jenggotnya, diseret. Marahnya luar biasa Nabi Musa. Maka dalam la takut bi ra'si walabi, jangan kamu pegang kepala saya, jangan kamu jenggot saya, kata. Saya itu bukan, saya enggak perintahkan amar ma'ruf nahi munkar, enggak. Bukan saya itu diem, enggak. Cuman saya takut terjadi fitnah besar di kalangan Bani Israel. Akhirnya saya, udahlah daripada kacau, saya nunggu kedatangan kau wahai Musa. Akhirnya Nabi Musa reda. Marahnya luar biasa Nabi Musa. Bani Israel ketika lihat Nabi Musa marah, ketakutan semua. Sing awalnya nyembah pedet ketakutan semua. Wedi kabeh. Wah, bahaya ini Nabi Musa marah. Nabi Musa ngamplang sepisan mati. Jadi orang Bani Israel kepikiran, yang jane-jane dikamplang mati gitu. Ngeyelnya luar biasa. Akhirnya Nabi Musa perintahkan ke Samiri untuk dibuang. Samiri dibuang, pedetnya dihancurkan, dibakar sehingga meleleh. Kemudian semua orang yang sudah menyembah pedet dikumpulkan. Sekarang kalian mau bertobat enggak? Mau bertobat. Setelah mau bertobat, tahu tobatnya cara gimana? Kalau kalian benar-benar bertobat, setiap kalian pegang pisau, katanya. Pegang pisau. Pada ngambil pisau semua. Kalau kalian benar-benar bertobat, Allah perintahkan kepada kalian untuk bunuh diri. Ya, bunuh diri semua. Ini Bani Israel tuh. Bunuh diri semuanya. Mati semua. Nanti semua Nabi Musa nangis. Waduh, Bani Israel tinggal sedikit ya, ternyata banyak yang mati. Akhirnya Allah memerintahkan untuk dihidupkan kembali. Oh, ternyata tobat beneran. Akhirnya dibangkitkan kembali. Tsumma ba'atnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian mati, setelah kalian bunuh diri. Nah, di situ banyak macam-macam lah. Sampai kemudian Nabi Musa meninggal. Kemudian Nabi Harun meninggal. Iki saya sak jane sak dawane iki nang cerita nang ngendi iki? Sinai itu. Generasi pertama pada meninggal. Muncullah generasi kedua, anak putuni. Nah, Nabi Harun meninggal. Baru muncul anak putuni inilah kemudian muncul muridnya Nabi Musa yang namanya Yusha bin Nun.
Kemudian Yusha bin Nun inilah yang kemudian membangkitkan semangat Bani Israel untuk pergi ke Palestina. Maka mereka mendatangi, semua cerita ini lengkap di surat Al-Baqarah ya. Jadi kalau ingin tahu detailnya bisa dibaca surat Al-Baqarah terjemahnya. Itu lengkap sekali ceritanya. Minta kepada seorang nabi yang waktu itu sudah diutus kepada Bani Israel, minta fatwa. Jadi dulu itu kalau Bani Israel itu beda dengan kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setelah meninggal nggak ada nabi. Adanya apa? Ulama. Maka Nabi Muhammad mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Mempunyai posisi setelah nabi. Kalau Bani Israel enggak. Jadi setelah nabi ada nabi, selalu ada nabi terus. Cuman ada nabi dan rasul, ada nabi tok. Kalau nabi dan rasul berarti mendapat wahyu baru. Kalau nabi itu hampir malah kayak ulama gitu loh. Jadi dia hanya menggunakan wahyu yang sudah diturunkan kepada nabi sebelumnya. Dia jagani, ngopeni umat, ya ceramah, ya apa, tapi tidak ada wahyu baru. Dikasih mukjizat, kadang dikasih, kadang enggak, belum tentu. Itu terserah Allah SWT. Tapi Allah ngasih alamat bahwa ini seorang nabi. Maka mereka mendatangi seorang nabi. Dalam surat Al-Baqarah tidak sebutkan nama nabinya. Meminta fatwa supaya mereka ingin pergi berjihad, nuqatil fi sabilillah, untuk ke Palestina. Kemudian nabinya mengatakan, yaudah kalau memang benar kalian ingin jihad fi sabilillah, ya harus ada pemimpin. Maka 12 suku nih. Jadi yang menghadap nabi ini 12 orang, setiap suku satu orang menghadap. Kemudian mengatakan kami hendak jihad. Kalau hendak jihad harus ada pemimpin. Ya sudah, kita ini kan ada 12 nih, perwakilan 12 suku. Kita ini orang-orang terhormat di suku kami. Kita ini orang-orang terpercaya di suku kami. Anda tinggal pilih salah satu dari kami. Kata nabinya, oh enggak gitu. Ini saya harus meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, apakah memang dari kalian atau bukan, biar Allah yang menentukan. Karena ini bukan persoalan gampang. Maka coba kalian datang esok hari. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala akan memberikan wahyu bagaimana siapa akan menjadi pemimpin, nanti kita sampaikan. Akhirnya mereka pergi 12. Esok baru datang lagi, kemudian menyampaikan kepada nabinya, wahai nabi, ini kira-kira bagaimana, siapa di antara kita yang akan menjadi pemimpin. Maka kemudian nabinya mengatakan, Allah telah memberikan wahyu kepada saya bahwa yang akan memimpin kalian itu adalah seorang yang memang Allah berikan kekuatan, Allah berikan hikmah, Allah berikan ilmu, terutama ilmu strategi berperang, dan dia nantinya akan menjadi pemimpin kalian. Sekiranya kalian sudah mengetahui siapa dia itu, maka taatilah. Maka kemudian Nabi itu mengatakan, orangnya itu insya Allah sebentar lagi datang. Ketika ada orang yang datang pertama kali masuk pintu ini, berarti dialah yang akan menjadi pemimpin kalian. Tunggu saja. Tidak lama kemudian datanglah seorang yang membawa kurma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, orang-orang kaget. Loh, kok ini orangnya? Namanya Tolut. Kemudian datang membawa kurma, dikasihkan ke Nabi, dikasihkan mereka yang datang. Setelah itu kemudian Nabi menyampaikan, inilah pemimpin kalian. Maka 12 orang itu ribut. Kok dia kan orang biasa, petani biasa, kok enggak kami? Ribut, akhirnya protes kepada Nabi. Setelah protes kemudian mengatakan, Lut, kalian kemarin datang ke sini pengen jihad. Jihad itu butuh pemimpin. Saya sudah berdoa kepada Allah. Allah petunjukkan ini pemimpinnya. Ngeyel lagi nih Bani Israel. Ngeyel, sifat utama Bani Israel itu ngeyel sampai sekarang. Kalau gitu buktikan kalau ini itu nabi, kalau ini itu pemimpin kami. Maka Allah beri turun wahyu.
Bahwa buktinya apa? Tunggu sebentar katanya. Sebentar lagi Allah akan turunkan yang namanya tabut. Tabut itu adalah box. Apa? Kayak keranda. Yang di dalam yaitu mimma taraka alu Musa wa alu Harun wa alu Harun tamirul malaikah. Yang di dalamnya itu ada Taurat, di mana kerandanya itu dibawa oleh para malaikat dari langit turun. Nah, kenapa kok tabut? Kenapa kok keranda yang ada Tauratnya? Sebagai bukti bahwa dia adalah pemimpin, karena Bani Israel itu sebelum ini juga pernah perang. Setiap perang Bani Israel itu selalu membawa Taurat. Tauratnya ditaruh di kayak keranda, dipikul. Untuk apa? Nek bahasanya dewi tabarukan, nyari berkah. Jadi kalau ada orang nyari berkah itu diantara dalilnya ini, tabarukan. Biar Allah itu memberikan kemenangan, karena kita selalu yakin ini loh Taurat kita berjuang fisabilillah, ini Tauratnya Nabi Musa ada di sini kan gitu. Tapi pernah kalah, tabutnya Tauratnya dicuri, diambil musuh, hilang nggak punya. Maka ketika turun tabut, wah benar ini, kita bismillah kita bisa menang nih, kita berjihad nih, kita bisa tabarukan lagi kan gitu. Tabarukan pakai Taurat. Tapi sudah nggak sempurna Tauratnya, meskipun nggak sempurna mimma taraka alu Musa wa tamil malaikah. Meskipun nggak sempurna tapi sudah ada lah tabutnya itu. Tauratnya itu sudah ada untuk jadikan sebagai tabarukan. Akhirnya mereka yakin inilah pemimpin kita, mereka menerima, mereka pulang dengan hati yang tenang. Kemudian mulailah disusun kekuatan untuk pergi ke Palestina. Di antara tentaranya Bani Israel itu yaitu salah seorang anak yang bernama Nabi Daud. Nah, waktu itu Daud belum nabi, masih bocah tapi ikut berperang. Awalnya ditolak mau perang, wah kamu masih kecil kok ikut berperang, biar kita aja yang dewasa yang perang. Oh enggak, saya ingin ikut berperang. Nah, akhirnya terjadi, kemudian mereka mulai menyusun kekuatan besar, masuk ke Palestina. Pertempuran luar biasa dimenangkan oleh Bani Israel. Terkenal dengan Jalut yang gede, besar, yang kemudian dilempar, diketapel oleh Nabi Daud, meninggal, kalah. Saat itulah pertama kali Bani Israel menempati tanah Palestina. Sampai lama mereka menempati tanah Palestina, tapi tidak membentuk kerajaan, masih suku. Ada berapa suku tadi? 12. Akhirnya setiap suku itu membuat namanya qadhi, pengadilan. Jadi satu suku dipimpin oleh seorang qadhi, seorang hakim, sehingga ketika ada perselisihan antar mereka diselesaikan di qadhi ini, di hakimnya ini. Lama-lama mereka berpikir, masa kita kayak gini terus, mending kita bersatulah, kita buat aja kerajaan. Daud udah besar, akhirnya dibuatlah kerajaan pertama, ditunjuklah Nabi Daud sebagai raja pertama Bani Israel. Ya, Nabi Daud memerintahkan kerajaan Israel, kemudian meninggal Nabi Daud, dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meninggal, terpecah jadi dua, satu suku Yahuda, satu suku satu lagi itu. Jadi ada dua kerajaan pecah, utara dan selatan Bani Israel. Nah, ada satu hal yang perlu digarisbawahi, ada namanya Bani Israel. Kalau menggunakan dalam Al-Quran menggunakan ya Bani Israel, wahai Bani Israel, berarti keturunannya Nabi Yakub. Kalau keturunan Nabi Yakub berarti ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ada banyak orang Bani Israel yang baik-baik banyak, yang soleh-soleh banyak. Dan waktu Nabi Sulaiman hendak memindahkan kursinya Ratu Balkis kan, siapa memindahkan? Salah satu pengikutnya Nabi Sulaiman, salah satu ulama yang bisa mengalahkan jin Ifrit. Kan luar biasa itu. Ada cerita tentang 3 Bani Israel yang masuk ke gua, yang orang ini ternyata punya amalan luar biasa sehingga bisa menggeser pintu gua. Jadi banyak sekali kisah-kisah tentang Bani Israel yang baik-baik.
Tapi banyak juga kisah Bani Israel yang jelek-jelek. Ini Israel. Tapi kalau sudah menggunakan kata Yahud di dalam Al-Quran mesti jelek. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wahai orang-orang Yahudi, kalau kamu menganggap sebagai anak Allah, kekasih Allah, bangsa yang pilihan Tuhan, bangsa yang paling disayang sama Tuhan, coba sekali-kali kamu bercita-cita mati fisabilillah. Walai yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Enggak akan pernah mereka bercita-cita mati. Nah, ini kan. Ini Yahud. Walan ayat lain, walan tardo anggal Yahud wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kamu sampai kamu itu ikut kepada ajaran mereka. Jadi kalau menggunakan istilah Yahud mesti elek. Yahud mesti elek. Tapi kalau menggunakan istilah Bani Israel, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau Bani Israel tadi anak turun. Kalau Yahud itu siapa? Yahud ini ada berapa pendapat istilah Yahud. Yahud itu nama suku juga, nama orang. Jadi ada bilang nama orang. Termasuk Nabi Daud itu keturunannya dari suku Yahud ini. Dari nama orang Yahudi. Suku Yahudi atau Bani Yahudi ini. Nabi Sulaiman di sana. Ada yang bilang itu nama tempat. Nah, jadi kalau sekarang bilang Yahudi, jadi Yahudi itu ya suku. Ya nama lain dari Bani Israel. Kalau sekarang itu sudah menjadi umum lagi. Nama lain dari Bani Israel itu sudah Yahudi. Jadi Yahudi itu suku sekaligus agama. Maka tidak ada di dunia ini orang Yahudi kok sana kemari menyebarkan agama Yahudi, itu nggak ada. Maka kalau ada orang Indonesia kok ngaku-ngaku pengikut Yahudi, bodoh. Iya, ada di daerah sana Sulawesi sana ngaku saya ini orang Yahudi, dia ke Israel, nggak dianggap. Kamu siapa? Ngaku-ngaku Yahudi, keturunan ini sopo? Kan gitu kan? Trai sopo, mbahmu sopo, ngaku-ngaku Yahudi. Jadi Yahudi itu bangsa sekaligus agama. Bangsa, jadi nama suku. Makanya mereka jumlahnya yang nggak banyak kan? Orang-orang Yahudi ini berapa? 14 juta lah kisaran sekarang. Beda umat Islam kan miliaran, karena kita untuk agama itu untuk semua manusia. Dulu agamanya Yahudi ya untuk bangsa Yahudi itu saja. Sampai aslinya Kristen itu aslinya juga untuk bangsa Yahudi, untuk bangsa Bani Israel saja aslinya. Sebelum nanti munculnya orang yang bernama Paulus, yang kemudian wah jangan tanjuk Yahudi, untuk yang lain juga boleh. Nah, enggak, Kristen kemana-mana. Yahudi enggak tetap. Dan Yahudi itu Tauratnya masih pakai bahasa Ibrani sampai sekarang. Dan mereka ngomongnya pakai bahasa Ibrani. Makanya Taurat itu ajarannya banyak mirip sama Al-Quran. Karena ada perubahan, ada yuharifunal kalimah an mawadhihi dalam Al-Quran. Mereka sering merubah kata-kata dalam Al-Quran. Dalam Taurat, dalam Taurat. Tapi masih banyak yang sama, mirip. Makanya kemarin waktu di Israel ada yang menentang Benyamin Netanyahu, mengatakan apa? Wah, Netanyahu membuat pembantaian di Palestina, rakyat Palestina dibunuh, dibantai. Apa yang dia sampaikan? Al-ainu kalau bahasa Arab ya, al-ainu bil ain. Mata itu dibalas dan mata. Ini syariat Taurat. Benar syariat Taurat. Ya kemudian di dalam Al-Qur'an juga dikatakan al-ainu bil aini wal anfu bil anfi wal udhu bil udhuni. Kan itu ayat Al-Qur'an. Dan itu persis itu yang tertulis di Taurat. Maka anak itu mengatakan mata harus dibalas dengan mata. Maksudnya ini Netanyahu ini juga harus dikisos. Bahasa kita itu gitu. Wal juruhu kisos. Kalau udah masuk ke melakukan pembunuhan apa macam-macam ya kisos gitu. Jadi ini syariatnya Bani Israel mirip. Kalau Injil sudah banyak perubahan karena Injil itu bedanya dengan Taurat. Dulu Injil itu bahasa Ibrani, kemudian dipindah ke bahasa Syriani, terjemahkan. Dari bahasa Syriani dipindah lagi ke bahasa Latin, terjemahkan. Dari bahasa Latin ada bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, ada bahasa Jawa ya ono Injil bahasa Jawa. Jadi dan terjemahkannya itu dari terjemahan lain, bukan dari yang Ibrani, tapi dari bahasa Inggris, dari bahasa Prancis. Orang terjemah itu sesuai dengan perspektif, sesuai dengan kemampuan saya. Nanti tambahin dikit biar bahasanya cocok, dikurangin dikit ya kan. Nah ini terjemah lagi terus akhirnya antar satu Injil kadang beda-beda karena terjemahnya bukan dari
aslinya yang bahasa Ibrani, tapi sudah dari bahasa-bahasa yang kesekian kali. Dari Ibrani diterjemahkan ke Syriani, dari Syriani diterjemahkan ke Latin, dari Latin ke dalam bahasa Inggris, dari bahasa Inggris terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ke terjemahan bahasa Jawa. Wes berapa kali terus? Ini traduksi perubahannya sudah banyak sekali. Maka Taurat lebih dekat dengan Al-Quran dibanding Injil. Meskipun Injil juga masih banyak yang sesuai dengan Al-Quran, karena ada materi, tema-tema tertentu yang orang Kristen, orang Yahudi nggak bisa berubah. Termasuk tentang tauhid, di Injil tuh nggak ada Trinitas. Di Taurat juga ada Trinitas. Mengatakan kok ada Tuhan apa itu? Anak itu nggak ada itu. Uzair ibnullah itu nggak ada itu Taurat. Tapi itu pendapat Paulus, pendapat para robi-robi yang kemudian merubah. Tapi ada banyak hal yang nggak bisa dirubah di Taurat dan Injil. Ya. Taib. Jadi pada kemudian ada Yahudi, ada Bani Israel ya. Sampai mereka punya kerajaan di Palestina. Tapi orang Israel ini memang dari dulu tipe suka membunuh. Apa itu? Ketika mereka masuk ke Palestina itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Bani Israel, kami janjikan tanah Palestina untuk kalian, tetapi nanti ketika kalian sudah masuk Palestina, apa yang harus dilakukan? Bersujudlah. Bersujud. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang mereka lakukan? Justru mereka melakukan pembantaian luar biasa. Fabaddala alladziina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladziina dzalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Maka mereka fabaddala, merubah yang awalnya itu suruh sujud, bersyukur, malah melakukan pembantaian luar biasa, mereka melakukan kezaliman luar biasa. Maka orang-orang yang berlaku zalim itu akhirnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka tinggal di Palestina itu sampai kisaran tahun 70 sebelum Masehi. Kerajaan Israel. Kerajaan Israel itu jaya-jayanya pada masa Nabi Sulaiman. Sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an. Malah kerajaan yang luar biasa besar. Tapi kejayaan besar itu bukan dari sisi wilayah. Kalau sisi wilayah cuman Palestina saja, tambah Yaman lah ya, tambah Yaman, karena Sabak, pernikahan nanti antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Sabak. Kecil, masih gede Mesir. Mesir itu dulu wilayahnya sampai Libya, sampai Sudan. Tapi keagungan kebesaran kerajaan Nabi Sulaiman itu bukan hanya menguasai bangsa manusia, tapi juga menguasai bangsa jin dan bangsa binatang. Bukan hanya itu, bahkan istilahnya itu apa? Awan saja dikuasai sama Nabi Sulaiman. Kalau pengen hujan sebelah sana, hai awan, hujan sana, hujan. Nah, itu nggak ada raja yang kayak gitu tuh di dunia selain Nabi Sulaiman itu, nggak ada. Bangsa jin tunduk, binatang tunduk. Kok sampai awan aja tunduk? Nggak ada raja yang punya kemampuan seperti itu. Itu hanya dimiliki Nabi Sulaiman. Dulu Nabi Muhammad itu pernah ketika masuk masjid, ada jin di masjid, ganggu nggak karu-karuan, cancang, akhirnya tangkap, ikat di pojok masjid. Walah, jin nggak karu-karuan, ganggu aja. Apa niatnya Nabi? Lihat aja besok pagi, subuh kamu dikerjain sama anak Madinah. Itu kan dibuat mainan kamu gitu. Kalau zaman sekarang ada pocong kan, pocong nang masjid bisa ditangkap, talenin pojok masjid. Isu-isu men gedularan karo bocah-bocah sing sembayang nang masjid Al-Manar kan ngono kan. Nek wani malah sepi. Tapi Nabi Muhammad langsung itu sudah ngikat itu, sudah niat. Tapi yang berhak untuk melakukan kayak gini itu istrinya mengganggu jin, merendahkan jin itu hanya Nabi Sulaiman. Itu kekuasaannya Nabi Sulaiman, nggak layak saya melakukan seperti itu. Akhirnya dilepas. Untuk apa? Menghormati Nabi Sulaiman. Dilepas, udahlah kamu pergi ke sana. Kalau bukan karena Nabi Sulaiman kamu udah tak kerjain ini. Tapi karena saya menghormati Nabi Sulaiman, adalah lepas kamu. Jadi yang berhak menguasai bangsa jin itu siapa? Nabi Sulaiman. Maka menungso ora usah pergi ning di laut kidul nyari apa demit, nyari apa men sugih, men sekti iso nguasai jin, enggak bakal. Ujung-ujungnya kita yang dikuasai jin. Enggak ada manusia yang bisa menguasai bangsa jin selain Nabi Sulaiman.
Nah, dukun itu bisa memang ngutus jin, tapi dia nanti akan dikuasai jin, pasti dikuasai jin. Nah, itu ada ilmunya itu. Akhirnya sekitar tahun 70 sebelum Masehi datanglah bangsa dari Irak, namanya bangsa Babylon. Bangsa Babylon ini datang menghancurkan Palestina. Habis Palestina, dikuasailah Palestina itu, dijajah oleh Raja Babylon. Lah, orang Israel ini wis jam itu ya. Orang Israel itu dulu pernah apa istilahnya itu? Pernah belajar sihir. Dari mana belajar sihir? Jadi ceritanya setelah Nabi Sulaiman meninggal, itu jin itu masuk ke dunia mimpinya salah seorang dari Bani Israel. Mimpi suruh nulis sesuatu yang bisa menguasai, bisa menyihir orang. Akhirnya bangun, ditulislah, selesai, jadilah kitab namanya Mujarrobat. Kitab dukun lah intinya. Kitab dukun, iso nyantet, iso membuat orang itu antara suami istri saling benci, iso membuat apa istilahnya itu, pelet, kinasih atau apa namanya lah, macam-macam lah. Nah, itu siapa yang mewahyukan, memberikan ini? Bangsa jin masuk ke mimpinya Bani Israel, bangun, ditulis, dibaca, oh ternyata buku sihir luar biasa. Kemudian bukunya ini ditaruh di bawah apa namanya, singgasana Nabi Sulaiman. Nah, setelah itu ketika ada Bani Israel datang, dia pura-pura itu kan, orang lihat kitabnya, oh ini bukunya peninggalan Nabi Sulaiman, buka isinya kitab sihir. Nah, itu yang kemudian kalau zaman sekarang itu nanti ada namanya Samsul Ma'arif Al-Kubro. Nah, saya punya kitabnya, bukunya, buku dukun, tebalnya segini. Pernah dengar sapa jenenge? Gus apa itu? Sing sekti-sekti. Gus Samsudin. Rujukannya kuwi Samsul Ma'arif itu, isi raja buat apa itu. Nanti biar bisa makan beling lah. Bisa melakukan laut, jalan di atas air, dan sebagainya lah. Ada ayam enak, opor enak, makan beling, kurang kerjaan. Nah, bilang, wah ini peninggalannya Nabi Sulaiman. Akhirnya dipelajari, mulai mah buat padepokan ilmu sihir. Itu sampai kemudian Bani Israil itu masih turun-temurun. Sampai ketika pada masa ini mereka dibawa ke Irak, di penjara, jadiin budak dan sebagainya. Ada yang bisa ini, kitab sihir ini. Akhirnya membuat fitnah di Babylon. Banyak yang disantet. Sama siapa? Bani Israel. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada salah seorang. Nah, ini nggak tahu siapa. Mungkin juga dari Bani Israel juga, terkait dengan ilmu-ilmu sihir ini dan bagaimana menangkal ilmu sihir. Jadi menangkal ilmu sihir itu sudah ada sejak dulu. Nah, Nabi Muhammad juga mengajarkan. Itu di dunia ru'yah itu dibahas ilmu ru'yah. Tangkal sihir. Nah, mulai sampai kemudian fitnah ini reda, ketahuan, oh ternyata mereka itu hanya melakukan sihir, santet. Oh ternyata santet itu begini. Enggak. Oh ternyata kelemahannya begini. Oh cara menangkalnya begini. Tahu dah. Ya, selesai. Fitnahnya reda. Ini mereka jadi budak di Babylon. Setelah jadi budak di Babylon, kemudian sebagian mereka bisa lepas balik ke Palestina, bisa lepas aja balik ke Palestina lagi. Setelah balik ke Palestina, ini setelah perbudakan selesai, setelah mereka bisa melepaskan diri dari perbudakan di Babylon. Tahun kisaran 70 Masehi. Tadi kalau setelah 100 tahun ya. Tadi sebelumnya kan diserang oleh Babylon. Ini diserang oleh Romawi. Dan disitulah Romawi melakukan apa istilahnya itu, penguasaan di Baitul Maqdis dan Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman itu apa? Kalau menurut mereka ya Masjid Suci Al-Aqsa itu dibinasakan, dihancurkan. Jadi Haikal Sulaiman itu dibuat oleh Nabi Sulaiman.
Kalau menurut orang Yahudi, tempatnya ya tempat sekarang yang jadi Masjid Aqsa itu. Makanya mereka ingin menguasai Masjid Al-Aqsa, ingin dihancurkan, kemudian dibangun Haikal Sulaiman seperti yang menurut mereka tertulis atau sesuai dengan yang pernah ada di bentuknya, itu seperti yang pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman, Haikal Sulaiman. Dan mungkin pengen kuasai Masjid Aqsa, bangun Haikal Sulaiman. Maka mereka itu menguasai Palestina itu sekarang ya atas nama ideologi dan atas nama agama juga. Karena ini adalah tanah Palestina, tanah perjanjian Tuhan. Allah menjanjikan Tuhan kita itu tinggal di Palestina. Allah buatkan kita itu Haikal Sulaiman. Allah turunkan nabi-nabi dari Bani Israel di tanah Palestina. Maka kita berhak untuk menguasai Palestina. Itu menurut Israel seperti itu. Tapi apakah benar? Awalnya benar, memang iya di tanah Palestina awalnya, tetapi berkali-kali mereka itu ingkar, melanggar perjanjian. Maka kalau Taurat itu julukannya selain Alkitab juga kitab perjanjian lama. Kitab perjanjian lama. Kenapa disebut kitab perjanjian? Karena dianggap mereka berjanji antara Bani Israil dengan Allah. Maka dalam Al-Qur'an pun sama, wa'id akhadna mitsaqakum, dan tatkala kami kasih perjanjian. Jadi dalam Al-Qur'an pun menggunakan istilah perjanjian, kitab perjanjian. Wa'id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum butur khudhu ma atainakum biquwwatin dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya mereka ingkar lagi. Karena mereka sering ingkar, melanggar Taurat inilah, maka kemudian Allah laknat Bani Israil. Jadi laknat Bani Israil banyak sekali. Sebagian ada jadikan khinzir itu apa? Babi, ada yang jadikan kera dan sebagainya, macam-macam lah. Laknat Allah pada Bani Israil itu luar biasa. Di antara laknatnya itulah menjadi bangsa yang terusir. Maka mereka terpencar di seluruh dunia. Ada yang di Romawi, ada yang lari ke Madinah, ada yang ke Yaman, ada yang kemana-mana. Maka sejak itu bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak punya negara. Sejak kapan nih? 70 tahun setelah Masehi, dibinasakan di bumi hangus dan diusir oleh bangsa Romawi. Tapi kelebihan Bani Israel itu apa? Mereka itu selalu menjaga komunitas. Jadi kalau tinggal dimanapun itu bareng ngumpul gitu loh. Kemudian mereka menjaga bahasa. Sesama mereka itu menggunakan bahasa Ibrani. Dan mereka punya sekolah model kayak pesantren lah bahasa kita ya. Itu yang untuk belajar Taurat gitu. Di mana-mana, di Eropa, di Inggris, di Rusia dan sebagainya. Maka terjaga sekali bahasa Ibrani itu. Meskipun mereka itu terpencar-pencar kemana-mana, tapi bahasanya terjaga. Dan komunitas mereka terjaga karena orang Yahudi nikahnya sama orang Yahudi. Ya, kalau kita kayak habaib ya, Syarifah nikah sama Syarif atau Habib. Kalau ada Syarifah nikah sama bukan Habib, bukan Syarif, keturunannya dicoret. Kamu silsilahnya sudah enggak ke Rasulullah lagi. Karena bin itu dari jalur laki-laki. Maka orang-orang habaib itu sangat menjaga keturunan. Sampai ada mereka punya silsilah anas ini bin ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang ngaku Habib, hidungnya pesek gitu kan, hitam gitu kan, iki mesti wong tuane sing ngasih nama Habib. Tak senengi Habib gitu. Jadi bukan Habib keturunan Kanjeng Nabi. Ngaku Habib, ngaku keturunan Kanjeng Nabi tapi hidungnya pesek kan. Nabi itu putih, rambutnya panjang segini, tingginya ya standar, lebih tinggi dari orang Indonesia. Tinggi standar itu orang Arab. Tegap, sininya apa istilahnya itu, datar, ya bahunya. Baca kalau ingin tahu tentang sifat Nabi, baca buku namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu sudah diterjemahkan. Biar nanti kalau ada orang ngimpi, saya ngimpi semalam ketemu Nabi. Oh ya, iya. Kanjeng Nabi bentuknya gimana? Tinggi, hitam, ngapusi guys, orang ditompo langsung. Ini setan ngaku Nabi, karena tidak ada setan nggak bisa menyerupai Kanjeng Nabi. Dan syarat orang mimpi ketemu Nabi, dia harus tahu Nabi itu kayak apa.
ngimpikan itu Nabi, tapi ketika dikasih sifatnya rambutnya panjang seberapa? Panjangnya segini. Wah, ngapusi kan gitu. Rambutnya gimana? Keriting. Wah, ngapusi kan gitu. Jadi kalau ada orang ngaku ketemu Kanjeng Nabi, tanya sifat Nabi itu kayak apa? Sifat ciri-cirinya kayak apa? Begini. Terus bilangnya apa? Nah kan itu. Jadi jelas, terutama dari sifat. Kalau dari sifatnya kok udah bukan, bukan. Maka para ulama meletakkan standar yang sangat ketat sekali kepada mereka yang ngaku ngimpi ketemu Nabi kan gitu. Nah, Bani Israel itu mirip-mirip lah, dia itu kalau nikah itu harus sama Bani Israel. Maka mereka dari dulu sampai sekarang kan ya 4, sekarang ya nggak banyak banget kan gitu, 14 juta. Baru, tak singkat nih sudah jam 7:04, tak percepat. Tahun kisaran 800-an, 1800-an maaf, 1800-an. Berarti sudah berapa tahun ya dari Masehi, dari 70 Masehi kan? Sudah 1000 sekian kan? Sudah 1800 tahunan. Muncul gerakan politik Yahudi yang kemudian diberi nama Zionis. Apa? Zionis. Zionis itu adalah gerakan politik orang-orang Yahudi yang pengen membentuk lagi negara Yahudi atau negara Israel. Semua Yahudi, semua Zionis itu mesti Yahudi. Tapi tidak semua Yahudi itu Zionis, karena banyak juga orang Yahudi yang tidak menerima dengan kembalinya orang Yahudi ke Palestina buat negara, karena dianggap melanggar Taurat dan sebagainya. Ada yang di Amerika banyak juga robi-robi Yahudi yang nggak mau, yang menentang keberadaan negara Palestina. Ada juga gitu. Muncul gerakan, sampai kemudian mereka melobi Inggris dan sebagainya, sehingga tahun 1914 terjadi pecah perang dunia I. Perang dunia I dimenangkan oleh Inggris dan sekutunya, termasuk Utsmaniyah kalah. Dulu Palestina itu wilayah Turki Utsmani, tapi karena kemudian dijajah Inggris, apalagi setelah kalah perang, murni mulai tahun 1914 sampai 18 itu murni dibawa kekuasaan Inggris. Sampai kemudian Yahudi meminta, atau Zionis meminta kepada Inggris supaya dikasih tanah di Palestina. Mulai sejak itulah mulai ada tahjir, perpindahan atau imigrasi lah gampangnya itu ya, dari Yahudi yang ada di Eropa, yang ada di Inggris, yang ada di Rusia, yang ada di Arab, di Mesir, di Maroko, dipindah ke Palestina sebagai langkah awal untuk membentuk yang namanya negara Israel. Maka kemudian terjadi bentrokan di antara tahun 1924, kemudian 28, 30 itu terjadi bentrokan antara orang Yahudi dengan warga asli Palestina. Bentrokan sampai kemudian tahun 1947 pertama kali diiklankan yang namanya negara Israel. Tahun 48 negara Arab marah, langsung perang melawan Israel. Ternyata Israel menang karena didukung oleh Inggris dan sekutunya. Ini ringkas saja. Tahun 54 perang lagi negara Arab dan Israel, kalah lagi. Tahun 56 perang lagi, kalah lagi. Tahun 67 perang lagi, kalah lagi. Tahun 67 paling parah, karena dataran tinggi Golan juga dikuasai oleh Israel, Sinai juga dikuasai oleh Israel, Palestina tinggal sedikit, hampir semua dikuasai oleh Israel. Tahun 72 perang lagi, untuk pertama kalinya orang Arab menang, kemudian Sinai kembali ke pangkuan Mesir, tetapi dataran tinggi Golan masih dijajah sampai sekarang oleh Israel. Tahun 72. Tahun 79 Sadat pergi ke ke Israel, bertemu dengan presiden Israel, dan untuk pertama kalinya terjadi perjanjian damai antara Arab dan Israel yang disebut dengan perjanjian Camp David. Kemudian orang-orang Mesir sebagian menganggap Sadat berkhianat, maka pada tahun 1981 Sadat ditembak oleh seorang tentara yang bernama Khalid Islambuli. Tahun 79 terjadi revolusi Iran. Di sana yang Iran itu dulunya adalah negara sekuler berubah menjadi negara Islam, yang dulunya itu sangat mendukung Amerika kemudian menjadi anti Amerika. Kemudian Shah Iran diusir dari Iran, kemana-mana nggak diterima, kemudian diterima di Mesir. Maka Iran marah, sehingga ketika Sadat itu ditembak sama Khalid Islambuli, nama Khalid Islambuli dijadikan nama jalan di Iran, namanya Jalan Khalid Islambuli di Iran sana, di Teheran.
Kemudian sejak saat itu Mesir konsentrasi untuk membangun negerinya, dan negara-negara Arab lain juga mulai mikir, akhirnya mulai menjalin hubungan diplomatik. Akhirnya muncullah kedubes Israel di Mesir, di negara-negara Arab lainnya. Kemudian tahun 2000 berapa itu ya? 2011 terjadi pecah perang di dunia Arab, Arab Spring. Revolusi di Mesir, di Suriah, perang saudara di mana-mana. Termasuk juga, tapi sebelum itu tahun 2000 berapa itu perang Irak Amerika itu? 2001, 2004 nggak salah ya, agak lupa saya itu. Yang itu tahun 2000 lagi, tahun 1990-an ya, 93, yang kemudian Amerika itu dibantu, ya ini yang harus digarisbawahi, dibantu oleh Kuwait dan Saudi untuk menjatuhkan Saddam. Saddam itu kuat di Irak karena didukung oleh Sunni. Karena Sunni di Irak itu hanya 40%. Maka ketika Saddam jatuh, Syiah naik. Maka apakah Irak sekarang menjadi negara Syiah? Karena Irak kuat Syiahnya, akhirnya Syiah di Timur Tengah menjadi kuat, di antaranya di Suriah, termasuk di Yaman. Yaman menguat sampai belakangan kemudian muncul pemberontakan dari Syiah Zaidi yang sekarang ini, yaitu Syiah Houthi. Syiah Houthi yang sekarang membela Palestina. Jadi dulu yang mendukung Israel, mendukung Palestina itu adalah negara-negara Sunni. Tetapi sekarang negara Sunni nonton gantian negara Syiah yang mendukung. Kenapa? Karena pada waktu setelah revolusi Iran itu, Iran kemudian anti Amerika, anti Israel, maka dia selalu menyerang Amerika. Kemudian dia membentuk semacam milisi di Lebanon yang disebut dengan Hizbullah, itu tangan kanannya lah Hizbullah. Kemudian punya tangan kanan di Suriah, ini udah masuk ke proksi ini. Nanti sebenarnya kapan-kapan kalau membahas tentang proksi Suriah nanti menjalin link ke Uni Soviet, termasuk sekarang menjalin ke Rusia ya. Dari sanalah kemudian senjata-senjata Hamas itu masuk, diantaranya juga melalui Lebanon. Tapi Mesir meskipun secara diplomatik itu dia sudah menjalin kerjasama dengan Israel, tapi termasuk membangun terowongan bawah tanah untuk memasok senjata ke Hamas. Hamas sendiri merupakan gerakan Sunni yang didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin itu merupakan tokoh atau anak buah atau anggota dari Ikhwanul Muslimin cabang Gaza atau cabang Palestina. Jadi Hamas itu Sunni, bukan Syiah, tapi memang didukung oleh negara-negara Syiah karena dilalai kebetulan sekarang yang anti kepada Amerika dan sekutunya adalah negara-negara Syiah. Sementara negara-negara Sunni umumnya sekarang justru pro Amerika. Iya, lihat aja. Mana negara Sunni yang anti Amerika? Habis sekarang. Dulu ada Libya, dihabisin Libya. Irak zaman Saddam dihabisin kan. Sudan dihabisin juga. Nah, ini negara Muslim dihabisin. Saudi udah di bawah ketiak Amerika gitu. Oke, cukup ya. Jadi baru tentang sejarahnya itu pun saya singkat sekali. Kapan-kapan kalau sekalinya kita membahas tentang ideologinya boleh, membahas tentang Hamas boleh, sejarah perangnya bagaimana kemarin tuh kapan-kapan, mudah-mudahan ada waktu. Kira-kira mau dibuka pertanyaan atau langsung tutup? Langsung tutup ya. Oke, kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.